Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji ujian kinerja yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Diana Asma Fahiroh, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran di kelas 7B MTS Al-Mu'awanah Kendal Doyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan materi keberagaman etnik dan budaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya? Ya. Nah sekarang sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bu Guru minta tolong sama ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Nizam dipimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Tangan di atas berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa ilmu yang kita bawa hari ini akan bermanfaat dan pelajarannya akan berjalan dengan lancar. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang ya yang tidak masuk? Dua. Siapa lagi? Ada? Indra. Karena sakit apa ada izin? Tidak. Apa ya? Oke, sekarang mari kita mengingat kembali pelajaran minggu lalu sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan penduduk. Masih ingat pertumbuhan penduduk? Pintar. Apa saja yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan penduduk? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, jika kalian kita masih ingat sudah belajar semalam. Nah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang keragaman etnik dan budaya. Nah anak-anak, tujuan kita belajar tentang keragaman etnik dan budaya, kalian bisa perhatikan di layar. Yang pertama yaitu menjelaskan nama rumah adat dan asal daerahnya. Kemudian memaparkan tentang pakaian adat yang ada di Indonesia serta asal daerahnya. Perhatikan semua. Yang ketiga, mengidentifikasi tarian adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mempresentasikan dampak positif dan dampak negatif adanya keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Yang terakhir yaitu mempresentasikan upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melestarikan keragaman etnik dan budaya Indonesia. Nah, setiap daerah itu memiliki keragaman etnik dan budaya ya. Kemudian nanti di pembelajaran ini Bu Guru akan mengambil nilai ya. Jadi nilainya Bu Guru ambil dari satu, yaitu tentang nilai sikap, tentang sopan, tanggung jawab,
ada. Kita bayangkan kita jalan-jalan. Jalan-jalan yang pertama yaitu menuju Sumatera Barat. Di situ kita akan melihat rumah badak. Biasanya rumah badak kalau kita sering makan di mana? Rumah makan apa? Padang. Biasanya ada simbol gambar rumah adat yang namanya rumah badak ya. Kemudian yang sebelahnya itu rumah adat orang mana? Namanya apa? Perhatikan. Itu rumah adat Aceh. Kemudian kita lanjutkan yang di sini rumah adat orang Yogyakarta namanya rumah Joglo. Kemudian yang sering kita jumpai di soal atau tes rumah adat orang mana? Namanya rumah adat apa? Pintar. Dan ini juga sering keluar di tes ini. Rumah adat orang Sulawesi Selatan namanya rumah adat apa? Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Masih lanjut ya. Kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang pakaian adat. Kalau tadi rumah adat, sekarang pakaian adat. Pakaian adat yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pakaian adat orang mana ini? Sulawesi Selatan. Namanya pakaian atau baju dodo. Kemudian sebelahnya ada pakaian adat dari Jawa Timur. Namanya apa itu? Jagartotik. Nah, lanjutkan. Bawahnya ada pakaian adat dari Jawa Barat. Kelihatan kan tulisannya? Namanya apa ini? Pakaian adat orang Jawa Barat. Baju bedahan. Nah, sebelah sini baju bedahan. Kemudian yang atas itu kita berhasil pakaian adatnya orang Jawa Tengah. Baju Jawi, cakep dan kebaya. Yang paling bawah ini adalah pakaian adat orang Jakarta, disebut apa? Baju Kemang. Paham ya? Kita lanjutkan ke tarian daerah. Yang pertama, kita akan jalan-jalan ke mana ini? Ke Bali dulu ya. Sering lihat kan ini? Di YouTube ada, di gambar ada. Ini namanya tari pecak. Dari mana? Dari Bali. Kemudian yang atas adalah tarinya kita, adatnya kita, tari adat kita namanya tari yang berasal dari Jawa Tengah. Kemudian lanjutkan, kita akan belajar tentang tarian adat dari Jawa Barat yang ini. Namanya apa? Tari jaipong. Sering dengar? Sering ya. Biasanya tari jaipong dimainkan ketika ada pernikahan ya. Iya. Terus kemudian lanjut ke bawah, ini yang sudah go internasional, sudah terkenal di mana-mana. Namanya tari apa? Tari perpisahan biasanya kalian nari ya? Ya, tari saman ini. Dari mana tari saman? Aceh. Kemudian sama-sama dari Aceh ada lagi namanya tari sedati. Berarti dari Aceh yang urutan kedua ada dua. Satu tari saman, dua tari sedati. Lanjut lagi. Setelah kita mengetahui keragaman etnik dan budaya, ada pakaian adat, ada rumah adat. Yang satu tadi apa? Ada tarian adat. Maka fungsinya apa? Apakah dengan adanya berbagai macam keragaman itu kita akan jadi semakin musuhan? Menganggap bahwa tarian saya paling hebat, paling bagus? Enggak ya, pintar. Itu menjadi salah satu kekayaan khasanah budaya bangsa. Sehingga apa? Seharusnya meskipun dengan berbagai macam budaya yang ada, kita jadi semakin kuat, semakin bersatu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, dengan adanya keragaman etnik budaya ternyata ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu apa? Satu, munculnya konflik pada masyarakat. Konflik itu apa?
ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, yakni pandangan yang menganggap suku bangsa sendiri lebih baik dari suku bangsa lain. Aku suku Jawa, kulitnya coklat, kalau suku bangsa yang kulitnya hitam kan hitam. Mendingan saya coklat, tidak boleh, ya. Atau misalnya, ini bagusan saya, rambutnya lurus daripada yang rambutnya piko. Nah, juga tidak boleh. Keempat, terjadinya fanatisme berlebihan, yaitu menganggap keyakinan sendiri lebih benar secara berlebihan dan menyalahkan keyakinan lain. Ini juga tidak boleh. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Saya kasih kesempatan. Udah, Bu. Sudah paham semua ya? Anak-anak, guru punya video. Ini tentang, coba perhatikan dulu biar kalian paham isinya. Perhatikan. Indonesia adalah negara luas dengan berbagai keberagaman. Bahkan berdasarkan data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 652 bahasa dan 1340 suku adalah milik sah dari Republik ini. Karena itu, tidak aneh rasanya jika upaya pelestarian mesti dilakukan mengingat kebudayaan seperti aset yang hanya berumur panjang jika dijaga oleh manusia. Berikut channel Data Fakta akan menyajikan ragam kebudayaan tanah air yang faktanya sudah mendunia dan menjadi identitas bangsa. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Wayang kulit. Aneh rasanya jika kalian tidak mengenal kebudayaan yang satu ini. Ya, kesenian tradisional Jawa ini faktanya sudah mendunia dan tentu saja familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira kalian tahu tidak arti dari kata wayang? Faktanya wayang berasal dari kata mahyang yang berarti menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sementara sebagiannya lagi berpendapat bahwa kata wayang merupakan istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Tahu sendiri kan kalau permainan ini dimainkan dengan dalang yang menggerakkan wayang kulit sementara penonton hanya menyaksikan bayangannya saja. Sekedar informasi, faktanya tradisi yang dimainkan dengan iringan gamelan, tembang sinden, dan narasi dalang ini sudah diakui dalam skala internasional. Nah, adapun hal ini dibuktikan dengan diakuinya wayang kulit sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 lalu. Angklung. Nah, kalau alat musik tradisional ini dipastikan akan membuat segenap masyarakat bangga, terutama karena kencahnya di panggung internasional. Alat musik multitortal atau bernada ganda yang dimaksud adalah angklung, terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Adapun suara yang dihasilkan berasal dari getaran antar benturan pada bambu yang disusun. Nah, selanjutnya penting untuk diketahui, layaknya tradisi wayang, alat musik yang berkembang sejak awal abad ke-20 ini pun telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Tepatnya pada 19 Januari 2011, sertifikat pengakuan atas angklung sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Cultural Heritage diserahkan oleh mantan Republik Indonesia untuk UNESCO, Tresna Darmawan Kunaifi, kepada Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Bahkan hebatnya lagi, permainan yang berkembang di Jawa bagian barat ini sudah diajarkan kepada anak-anak usia sekolah di beberapa negara seperti Korea, Jepang, dan juga Malaysia. Keris. Keris banyak macamnya, bahkan setiap wilayah punya keris dengan berbagai karakteristik. Karena itu tidak salah jika orang-orang pecinta benda pusaka ini kadang berkumpul dengan latar belakang kesamaan hobi. Nah, adapun perkumpulan pecinta keris yang paling besar hingga saat ini adalah Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji atau Senapati Nusantara. Nah, buat kalian tahu, Senapati merupakan organisasi yang menaungi kantong-kantong para pegiat keris secara luas.
Adapun agenda terbaru mereka adalah mengupayakan disepakatinya tanggal 25 November sebagai Hari Keris Nasional tahun 2018 kemarin. Pemilihan tanggal tersebut bukannya tanpa sebab, karena di tanggal 25 November itulah keris akhirnya diakui sebagai warisan budaya dunia non-bendawi oleh UNESCO, tepatnya pada tahun. Dan dari video yang kalian amati di layar, yang kalian tonton di layar, itu kira-kira apa yang bisa kalian tanyakan? Apa yang membuat kalian bertanya atau mungkin dalam hati? Kalian suka tidak nonton wayang kulit? Benar suka? Apa pernah nonton wayang kulit? Belum. Ya. Suka tidak bermain angklung? Bisa tidak bermain angklung? Ingin bisa tidak? Yakin ingin? Kalian senang tidak? Atau misalnya ada keinginan belajar tarian Jawa apa tidak? Tidak. Kalian lebih senang tari K-pop kan? BTS. Apa BTS? Oh, apa? Kira-kira kalau dalam hati kalian orang luar negeri saja ingin belajar budaya Indonesia, tapi kenapa saya yang orang Indonesianya tidak ingin? Saya pinginnya malah tari K-pop, apalagi dance, break dance mungkin ya. Tapi orang Indonesia, orang luar negeri itu sangat antusias untuk bisa belajar budaya Indonesia. Nah, dari gambar tersebut, Bu Guru ingin kalian mencari tahu kenapa ada apa dengan generasi muda sekarang yang tidak mau atau enggan belajar tarian adat, yang tidak mau atau enggan belajar alat musik tradisional, yang tidak mau atau malas belajar tentang budaya-budaya Indonesia. Nah, untuk menjawab semua itu, Guru hari ini akan membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Ada berapa kelompok ini? 1, 2, ya 4 kelompok saja dalam satu kelas. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 sampai 7 siswa. Ya, kelompok 1 terdiri dari absen nomor 1 sampai 6. Kelompok 2 absen nomor 7 sampai berarti 12. Absen kelompok 3 absen dari 13 sampai 19, dan kelompok 4 absen dari 20 sampai 26. Berarti kan kalian bisa mencari kelompoknya sendiri-sendiri. Silakan. Ayo digabung kursinya.
kelompok 4. Perhatikan ya. Ya. Perhatikan. Kalian sudah menerima lembar LKPD di masing-masing kelompok. Tugas kalian adalah menjawab pertanyaan yang ada di LKPD yang sesuai atau terkait dengan gambar video tadi. Tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Tulis namanya dulu. Kalau sudah, guru kasih waktu untuk menjawab LKPD selama 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan.
Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan mengapa generasi muda lebih menyukai kebudayaan luar daripada budaya sendiri. Dengarkan ya, Le. 1. Kurangnya informasi dan pengetahuan. 2. Pemikiran juga lebih gaul kebudayaan luar. 3. Attitude terhadap budaya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya tidak? Sudah jelas ya? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Bahasanya terlalu rumit sehingga sulit untuk dipahami. Bahasanya terlalu rumit karena sulit dipahami. 3. Cerita atau lakon yang dimainkan terlalu berat. Cerita atau lakon dalam wayang yang dimainkan terlalu berat. Itu jawabannya. Terima kasih Mas Rizal. Sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Ya, semuanya ada yang mau salah menjawab salah pasti jawabnya kan? Nah, makanya jawabnya yang kan salah. Kenapa generasi muda sekarang lebih suka mempelajari tarian K-pop daripada tarian tradisional? Kita dengar jawabannya dari kelompok 3. Karena sebenarnya ganteng dan cantik. Benar tidak? Betul. Ganteng dan cantik. Iya, kita setuju katanya. Nomor 2.